Oke, saya mulai ya. Sebelum mulai ke materi kali ini, kita berdoa dulu. Dipimpin doa coba Dini. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Amin. Kita masuk ke materi kali ini, yaitu jenis-jenis tata ruang kantor. Sebelum saya masuk ke jenis-jenis tata ruang kantor, kita bahas dulu sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu tata ruang kantor. Tata ruang kantor sendiri itu adalah pengaturan dan penataan yang seefisien mungkin letak peralatan dan perabotan di dalam ruangan dan lantai kerja yang tersedia dengan menjamin adanya tempat dan keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya bagi setiap karyawan. Nah, itu materi dari minggu lalu. Saya masuk ke materi kali ini adalah jenis tata ruang kantor, yaitu tata ruang berkamar atau bersekat. Boleh dibacakan, Niko? Dengar nggak? Bu, sinyalnya putus-putus, Bu. Putus-putus. Udah. Ya. Coba dibaca Dini deh. Tata ruang berkamar atau bersekat. Pertama, kelebihannya terjamin konsentrasi, kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin, bisa menjamin keberhasilan kerja. Dua, kekurangannya itu ada komunikasi secara langsung, tidak lancar, membutuhkan biaya yang lebih besar, pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini tuh adalah untuk mengetahui apa sih jenis-jenis dari tata ruang kantor itu sendiri. Tolong disimak ya. Dan ini ada contoh dari tata ruang berkamar atau bersekat. Nah, ini contohnya. Udah lihat semuanya? Udah. Ya, Bu. Jadi dalam kantor itu disekat-sekat setiap ruangannya agar menjamin fokus kerja yang tinggi bagi setiap karyawan. Tapi di samping itu juga ada juga beberapa kekurangan dan kelebihan dari tata ruang bersekat seperti ini yang sudah dibacakan tadi oleh Dini. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya tata ruang terbuka atau open plan office. Dari tata ruang terbuka atau open plan office ini itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya itu fleksibel, mudah dalam mengadakan hubungan, biaya lebih murah dalam hal pemeliharaan ruang kerja. Tapi kekurangannya juga itu kebisingan atau kegaduhan dapat terjadi. Karyawan sulit untuk berkonsentrasi. Terus juga yang terakhir, sulit merahasiakan pekerjaan yang sifatnya rahasia. Dan untuk contoh ruang kerjanya seperti ini. Ada yang tahu ruang kerja seperti ini? Tahu, Bu. Tahu. Tahu ya. Nah, kalau kayak gini tuh jadinya lebih ke kalian itu pada ngerumpi, bukan pada bekerja. Jadi itulah kekurangannya. Dan yang terakhir tuh ada tata ruang kantor gabungan. Tata ruang gabungan ini adalah tata ruang kantor yang memiliki sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Gabungan ini gabungan dari yang tata ruang berkamar atau yang bersekat tadi. Untuk kedua, tata ruang gabungan ini perlu untuk dipertimbangkan karena dari jenis-jenis tata ruang yang ada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini contohnya nih. Nih, contoh ruangan kantor dari gabungan. Nah, ini yang digabung. Dan ini yang berkamar atau bersekat. Oke, sebelum masuk kesimpulan, ada yang mau nanya nggak? Mau, aku mau nanya. Oke, boleh. Selain tata ruang terbuka, berkamar dan gabungan tadi, ada lagi gak sih Bu jenis-jenis tata ruang selain itu? Sebetulnya ada satu lagi dari jenis tata ruang yang tidak saya cantumkan di PPT kali ini, yaitu tata ruang berhias atau berpanorama.
Jadi tata ruang berhias atau berpanorama ini memiliki banyak hiasan dan juga tanaman-tanaman atau dekorasinya. Bentuknya itu ruangan ini bertujuan agar tampilan kantor jadi lebih nyaman, seperti kayak nggak bekerja di kantor gitu, kayak kalian bekerja di ruang-ruangan. Ada lagi? Ngerti nggak? Oh, oh jadi kayak kerjanya bisa nyaman tuh. Ya, jadi tuh kalian gak berfokusnya pada di dalam ruangan, dan kalian juga bisa enak gitu kalau ada tanaman, ada dekorasi, kalian bisa lebih nyaman gitu. Ada lagi yang mau nanya? Oke, makasih Bu. Yuk, Ada Bu, saya Bu. apa? Contoh perusahaan yang memakai ruang kerja berpanorama itu apa ya contohnya? Contoh perusahaan yang pakai berpanorama. Ya Bu. Tuh di situ kayak perusahaan yang pakai desain panorama itu ada dari Google. Google tuh pakai desain panorama. Traveloka juga pakai. Terus juga Shopee juga pakai. Kayak gitu contohnya. Bisa dipahamin? Hmm, ya Bu. Kita masuk ke kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulannya Oke, adalah Oke tata Bu. ruang yang efektif tergantung pada jenis pekerjaan, budaya organisasi, dan kebutuhan spesifik dari perusahaan atau institut tersebut. Oke, anak-anak? ya Bu. Udah nggak ada yang mau nanya lagi? Udah cukup. Oke Bu. Mungkin sekian materi kita minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ntar dulu. Untuk tugas sudah saya kirim ke portal. Kalian bisa cek masing-masing. Oke? Siap Nanti, Bu. oke. Oke Bu, oke Bu. Udah ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu. Dadah. Waalaikumsalam. Ini kita boleh langsung keluar aja Bu. Boleh? Oke, baik. Terima kasih. Ya, boleh.